Hadapi proses tanpa protes. Ibrani 12 ayat yang kelima sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dari firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus mengajar kita bahwa Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya, seperti Bapa mendidik anak-anaknya. Ketika kita nakal, ketika kita tidak ikut aturan orang tua, pasti orang tua akan menghajar kita, mendidik kita. Kalau dalam hidup kita mengalami ganjaran dari Tuhan, firman Tuhan katakan, ganjaran itu karena Allah memperlakukan kita sebagai anak. Seperti orang tua yang menghajar anaknya, demikianlah Bapa menghajar kita. Untuk apa? Supaya kita beroleh hidup, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, kita belajar hidup kudus. Tuhan tidak mau hidup kita binasa. Tuhan ingin kita belajar di jalan kebenaran, hidup menyenangkan hati Tuhan. Pahami bahwa masalah itu datang dalam hidup kita disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, kesalahan kita sendiri. Yang kedua, pencobaan dari iblis. Yang ketiga, ujian dari Tuhan. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Setiap ada masalah datang dalam hidup kita, harusnya kita cek, apakah ini karena kesalahan kita sendiri? Contohnya, Yakobus 1 ayat 13 berkata gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika kita menghadapi masalah, jangan selalu melulu gini, ini gara-gara iblis nih. Ini pencobaan ini datang dari Tuhan nih. Kita nggak boleh ngomong itu. Karena firman Tuhan berkata, Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat dan Allah sendiri tidak mencobai seorang pun. Nah, kita harus koreksi diri. Karena kita seringkali gini, waktu kita melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, kita nggak sadar bahwa ada konsekuensi yang mengikuti tindakan kita. Ketika kita buat keputusan yang tidak baik, akan ada konsekuensi dari keputusan yang kita ambil.